Nah, sahabat-sahabat sekalian, tidak semua orang bisa jadi ahli tahajud, ahli saum Daud, beda-beda ya. Nah, kita bisa kejar dari membebaskan hati dari kemusyrikan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bagus sekali bagi yang senang saum Daud, senang baca Quran, senang ya dengan amalan ibadah pribadi, itu udah bagus-bagus. Tapi jangan lupakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ada amalan yang juga mempercepat kedudukan di sisi Allah adalah hidup yang senang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau mendengar sunnah agak jarang terbayang oleh kita. Kita bawa makanan, memberi makan orang miskin, kita memfasilitasi orang bisa menjadi lebih baik. Nah, kita kalau membayangkan sunnah, yang terbayangnya adalah ritual-ritual yang kepentingan pribadi. Itu benar, itu baik, itu sangat baik. Tetapi ada juga nih gerbang sunnah yang agak jarang, yaitu bagaimana kita menolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong orang yang senang menolong. Kalau ada orang yang ibadahnya bagus sendirian, ya alhamdulillah ya. Tetapi dia kikir menafkahkan rezekinya, kikir untuk menolong sesama. Sedangkan yang satu ibadahnya standar, tapi dia sangat senang bermanfaat. Ini bisa tinggi nih, sepanjang kewajiban tadi ya, bebas syirik tadi sudah dipenuhi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tidak semua orang bisa jadi ahli tahajud, ahli saum Daud, beda-beda ya. Nah, kita bisa kejar dari membebaskan hati dari kemusyrikan sekuat tenaga dalam bentuk apapun. Dan doanya ingat, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan mohon ampun dari apa-apa yang tidak kami tahu. Dan gerbang keduanya, amalan sunnahnya coba dilengkapi nih. Saya sih nggak punya uang buat ngasih makan tetangga. Kalau kita mau nolong tuh bisa dengan tenaga. Pernah dengar sebuah cerita nyata ini ya. Ada suami istri tidak kaya, bahkan suaminya pernah tabrakan sehingga tidak bisa kerja bagus. Tetapi ini suami istri ini suka sekali nolong orang lain. Kalau ada yang sakit dia datengin, kalau ada kebanjiran mereka sekuat tenaga membantu. Tidak bisa dengan uang karena memang terbatas. Suatu saat ada yang mengumrohkan. Kalau tidak salah suami istri dua-duanya ya. Ada yang memberikan hadiah umroh dengan caranya masing-masing. Ada saja. Begitulah Allah senang sekali kepada orang yang mengamalkan diantaranya sunnah hidup bermanfaat bagi sesama, asal syaratnya tadi tuh, kewajiban yang utamanya bebas dari penyakit riya atau upaya keras untuk membebaskan diri dari syirik, diantaranya syirik khafi, syirik asghar, yaitu senang mencari kedudukan di sisi makhluk atau ada kemelekatan dengan makhluk ini. Wah, nanti hadiahnya adalah Allah membimbing pendengaran. Jadi telinganya itu dibuat senang saja mendengar nasihat, senang. Allah menggerakkan dia harus mendengarkan ilmu apa, nanti dia akan dengar. Begitupun matanya, dia akan digerakkan oleh Allah, terjaga dari yang tidak perlu, digerakkan kepada yang manfaat. Lisannya juga mau bicara tidak baik oleh Allah ditahan, jadi lisannya lebih mudah bicara yang manfaat. Tangannya menjadi ringan untuk menolong, berbuat, demikian kakinya ringan untuk melangkah. Artinya tubuhnya yang dalam kekuasaan Allah itu dimudahkan untuk berbuat taat dan dipersulit untuk berbuat maksiat.
Dan kalau dia doa, Allah mengilhamkan kepadanya kemampuan berdoa dan doanya diijabah. Dan kalau dia berlindung kepada Allah, ya tentu Allah lindungi karena sudah janjinya. Karena semua yang mengancam juga adalah sesuatu yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian. Ustadz akan menambahkan nggak Ustadz? Ada yang mau ditambahkan Ustadz? Ali Imran ayat 31. Agak lebih keras Faruk suaranya supaya lebih jelas. Silakan Ustadz. Surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallah khair Ustaz. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, kajiannya tidak lama, tapi mudah-mudahan di balik keterbatasan ini banyak hikmah dan manfaatnya.